Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel ini teman-teman ya. Kita akan belajar bersama seputar lambung dari pengalaman saya dan dari pengalaman teman-teman semua. Semoga bisa membantu atau bisa menginspirasi. Oke teman-teman, saat ini saya akan membahas tentang leaky gut ya. Leaky gut itu erat hubungannya dengan keluhan seputar lambung karena apa? Leaky gut adalah terjadi kebocoran pada usus ya, akibat pola makan kita yang mungkin ini terlalu banyak makanan yang bergluten. Bergluten itu banyak ditemukan pada gandum ya, teman-teman ya. Itu saya alami teman-teman ya. Sekarang ini saya 1 minggu setelah saya kambuh kembali untuk leaky gut-nya teman-teman ya. Jadi leaky gut saya pulih, mohon maaf. Jadi leaky gut saya kambuh ya. Namun gut saya tidak kambuh ya. Katup saya tidak terbuka. Saya adalah pejuang GERD ya, yang sudah pulih di waktu 9 bulan, kembali makan makanan bebas ya. Di 4 bulan saya makan tepung, saya makan donat, saya makan pizza, semuanya saya makan istilahnya. Selain makan pokok, saya juga makan makanan jajanan teman-teman. Dan akhirnya 4 bulan kemudian, tepatnya di seminggu kemarin, saya mengalami keliengan berat teman-teman. Sehingga untuk aktivitas teman-teman ya, untuk berkendara, nyetir mobil itu tidak bisa teman-teman. Karena apa? Timbulnya anxiety. Anxiety adalah gejala kecemasan. Kecemasan itu hadir dari konsentrasi otak kita teman-teman. Konsentrasi yang seperti apa? Konsentrasi yang kita merasa was-was teman-teman. Nah, ini saya sedang mencoba untuk menyetir kendaraan dekat teman-teman ya. Ini dekat, kurang lebih dari rumah itu ya sekitar 4 kiloan ya. Namun memang sungguh luar biasa karena memang saya belum pulih total teman-teman ya. Jadi saya merasakan jantung berdebar ya. Jantung berdebar itu tubuh kita ini berusaha mengkonsentrasi ini kok berusaha untuk ini apa memompa darah ya, karena kita gunakan untuk aktivitas yang memerlukan konsentrasi tinggi teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sedang mengalami leaky gut ya, leaky gut itu kalau dalam bahasa medis ya, istilahnya kalau yang disebabkan oleh gluten itu celiac itu juga bisa ya, atau autoimun. Nah, cikal bakal autoimun itu dari leaky gut. Nah, teman-teman yang mengalami seperti saya ya, GERD yang sudah ada ke tahap leaky gut, itu bisa menerapkan pola makan atau diet ya. Makanan bergluten itu dihindari, kemudian susu ya, kemudian kedelai itu. Kemudian makanan berlemak juga silakan ya teman-teman ya. Namun kalau GERD-nya udah pulih, makan berlemak masih oke lah. Namun yang poin penting adalah gluten ini dari gandum ya. Karena sangat sensitif sekali teman-teman. Setelah saya melaksanakan diet gluten teman-teman, alhamdulillah 1 minggu ini istilahnya sudah sangat membaik, membaiknya cepat teman-teman. Dan saya ini saya selingi dengan puasa. Saya puasa sehari puasa sehari enggak gitu ya, biar cepat pulih teman-teman. Dan alhamdulillah ini saya sudah mencoba untuk aktivitas, namun ya masih belum bisa maksimal lah seperti biasanya. Namun memang itu tidak bisa kita paksa. Pemulihannya itu tidak cepat. Kalau ada pertanyaan, leaky gut itu ciri-cirinya apa sih Kak? Nah, barangkali teman-teman mengalami ciri-ciri sebagai berikut. Saat mengalami GERD, teman-teman mengalami kelelahan kronis, capek banget. Teman-teman mengalami alergi, semisal sinusitis, mata buram atau telinga berdenging. Kemudian teman-teman mengalami gatal-gatal kulit. Kemudian teman-teman mungkin mengalami ini apa anxiety itu. Nah, itu permasalahannya bukan dari lambung itu dari usus halus, dari kesehatan usus halus kita. Nah, oleh karena itu teman-teman kita harus memperhatikan probiotik ya. Probiotik saya menggunakan cuka apel teman-teman. Saya menggunakan cuka apel untuk probiotik yang saya gunakan. Saya rutin menggunakan cuka apel. Kemudian saya juga minum pati singkong atau kanji ya, karena dia ini bisa untuk memperbaiki istilahnya luka dalam lah di tubuh. Nah itu saya rutinkan teman-teman. Teman-teman silakan kalau ingin mencoba silakan ya. Nah teman-teman, kalau kita mengalami leaky gut ini ya, atau udah ke tahap anxiety teman-teman, anxiety itu tiba-tiba muncul ya. Jadi teman-teman yang fokusnya diperbaiki adalah pencernaannya. Karena apa teman-teman ya? Dalam pencernaan ini diperbaiki dan kita terapi di apa?
di dalam keseharian teman-teman ya. Jangan terlalu sering melihat informasi yang membuat kita ketakutan, jangan terlalu stres pikirannya. Itu akan mempercepat pemulihan kita. Terkadang kalau kita ini mengalami anxiety berlebihan, kalau kita semisal kontrol ya ke dokter ya, biasanya kita dirujuk ke ini ke poli jiwa. Karena memang di situ ada penanganan tentang ini ketenangan dari pikiran kita. Namun ditangani sendiri juga bisa. Oke teman-teman, seperti ini pengalaman saya ya ketika mengalami leak gut. Jadi istilahnya ini yang kamu bukan gerdnya tapi leak gutnya akibat pola makan ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Silakan komen, kita berbagi pengalaman. Saya setiap hari live di TikTok untuk ini istilahnya berbagi pengalaman seputar lambung ya, seputar gastritis, GERD, leaky gut ya, barangkali bermanfaat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mohon maaf apabila ada salah kata. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.